menghantarkan makanan kepada beliau ini adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Datangkan kepada saya. Mungkin ada riwayat yang mengetengahkan tentang mursyid-mursyid yang lain dari tarekat-tarekat yang lain yang makanannya dihantarkan oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Datangkan dalil-dalil kalian kalau kalian termasuk orang yang benar. Kisah si Fakih Muqaddam, teman-teman ya. Katanya dia setiap kali ingin makan itu nggak usah bersusah payah, nggak usah masak, nggak usah beli, karena dianterin. Setiap Fakih Muqaddam pengen makan, maka ada seorang Nabi Khidir yang bertugas menjadi petugas MBG khusus spesial hanya untuk Fakih Muqaddam. Jadi petugas MBG, saudara, jangan salah. Nabi Khidir di tangan klan Ba'alawi ini jadi seorang petugas MBG, bukan wali, bukan nabi, nggak cuman jadi kurir biasa. Ada kemungkinan dinaikkan statusnya jadi PNS. Masih punya kemungkinan dinaikkan statusnya jadi ASN. Ini cerita apa sih? Cerita apa ini? Ya cerita Ba'alawi kayak begini. Ngaconya. Ada seorang Habib, saya belum nemu kalau di kitab itu ya, di buku Membongkar Khurafat, belum ketemu tuh. Tapi ini dari ucapan atau narasi seorang Habib yang bercerita bahwa Fakih Muqaddam itu nggak usah ngapa-ngapain. Fakih Muqaddam itu saking istimewanya beliau, kalau butuh makan itu langsung tiba-tiba ada Nabi Khidir yang mengantarkan makanan untuk beliau. Saudara, ya ikhwan, saudara, luar biasa ya. Nabi Musa bersama Nabi Khidir itu untuk belajar ilmu yang beliau tidak ketahui. Nabi Musa alaihissalam tuh belajar ilmu bersama Nabi Khidir. Nah, Fakih Muqaddam enggak belajar ilmu, disuruh-suruh bawain makanan sama Fakih Muqaddam. Nabi Khidir luar biasa ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saudara. Begitu rendahnya ya Nabi Khidir cuman jadi tukang bawain makanan. Nah, entah dari mana ini ya, entah dari mana ini keidean ya si Nabi Khidir adalah seorang petugas MBG, nganterin MBG buat Fakih Muqaddam. Ya untuk kita mah ya nggak lebih dari sekedar cerita koplak aja, cerita hiburan gitu. Yang nggak mungkin terjadi, saudara. Tidak mungkin terjadi. Gue jadi bayangannya Fakih Muqaddam ini nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya, nggak bisa berusaha, nggak bisa ikhtiar, bahkan untuk mencari makan pun ya dianterin sama orang gitu. Ini jangan-jangan Fakih Muqaddam ini ya apa ya? Ya bisa dikatakan pemuda inilah ya, pemuda gabut gitu ya, pemuda gabut dari kalangan manusia rebahan. Ya. Atau jangan-jangan dia nggak punya kaki, nggak punya tangan gitu, ya bisanya makan berak gitu. Ya interpretasi kita ya bebas-bebas aja ya teman-teman ya. Ya orang tokohnya juga nggak ada kok di dunia ini. Jadi cerita-cerita tentang seseorang tokoh yang fiktif yang nggak pernah ada wujud nyatanya dalam dunia ini, ya berarti semua seputar dirinya ya fiktif semua, ya, hanya cerita-cerita karangan. Ya, kenapa seorang pemuka ya dari sebuah kalangan yang terkemuka, Muqaddam ya, terutama terkemuka paling masyhur lah ya, dengan predikat-predikat yang luar biasa tinggi dari sisi keilmuan, dari sisi kesolehan, dari sisi kemuliaan nasabnya ya, dari sisi kewaliannya, magomnya, tetapi ternyata tidak pernah dikenali atau diakui oleh ulama-ulama yang sejaman dengan dia. Kalau kita bicara Imam Al-Ghazali, ada, sudah jelas-jelas karyanya ada, diakui oleh para ulama. Dari sisi kesejarahan ada, jelas, terbukti. Begitu juga
Syekh Abdul Qadir Jailani, ada semuanya. Ya pokoknya tokoh-tokoh yang dikenal sebagai ulama-ulama besar ya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari torikoh-torikoh itu ada keberadaannya, memang bisa dibuktikan. Karya-karya kitab mereka ada, catatan sejarah, kesaksian ulama-ulama lainnya yang sejaman maupun setelahnya itu ada semua. Nah, yang jadi masalah Fakih Muqaddam ini enggak seperti mereka, saudara. Fakih Muqaddam ini hanya ada di dalam karangan, ya terutama si Sakron, saudara, di karangan internal Habaib Ba'alawi ini. Dan ya kata si Habib ini malah dipakai untuk menyombongkan diri. Ada enggak katanya? Ada enggak dari mursyid-mursyid torikoh, dari para wali-wali, dari tokoh-tokoh lainnya yang kehebatannya seperti Fakih Muqaddam? Ya nggak ada, karena fiktif. Yang lain mah beneran, ya. Yang lain mah non fiktif, nyata. Ya nggak bakal ada kalau mencari dari tokoh-tokoh manusia yang ada, yang real, saudara. Si Habib mah emang, ya. Ya nggak bakal ada yang sekonyol, cerita-cerita, kisah-kisah Fakih Muqaddam, nggak ada. Manusia waras nggak ada yang kisahnya seperti kisah hidup si Fakih Muqaddam. Bayangkan teman-teman, untuk makannya saja harus dianterin sama Nabi Khidir. Kurang konyol gimana coba? Untuk makannya harus diantarkan oleh Nabi Khidir. Bayangan gua Nabi Khidir pakai jaket warna oranye. Ya. Nabi Khidir mungkin ya, tapi bukan jadi pegawai pos. Ya, pakai jaket oranye Shopee Food. Atau hijau ya, GoFood mungkin ya. Tiap waktu makan si Fakih Muqaddam dianterin. Enak bener, Saudara. Al-Imam Fakih Muqaddam tidak ada seperti tokoh-tokoh lain. Nah, di mana ketika beliau ingin makan, maka ada orang yang mengantarkan makanan langsung ya ke depan muka beliau, ya, yaitu Nabi Khidir ditugaskan untuk mengantar makanan. Ya, gua heran bertanya-tanya gitu. Ini regulasinya seperti apa, SOP-nya seperti apa? Ya, apakah Nabi Khidir ini otomatis gitu ya? Otomatis jadi pelayan pribadi si Fakih Muqaddam, sehingga terkonek ya secara langsung, di mana setiap saat Fakih Muqaddam ini pengen makan, merasa lapar, ingin makan, otomatis tersambung kepada Nabi Khidir. Oh, si Fakih lapar, oh siap, langsung terbang ke langit, bawa makanan dari langit turun, kemudian menemui Fakih Muqaddam. Ya, ini Assalamualaikum, weh, Dir. Gimana Dir? Oh tahu aja lu, gua pengen makan. Lah iya emang kan udah disetel, Oh iya ya, bener. Ya, nih, wah, syukran. Monggo dimaem, mangga dimakan.